Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa mawala. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muhasabah kita di hari Jumat yang penuh berkah ini, mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanun fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubun wa la hum yazakkarun. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekali atau dua kali dalam setahun, namun mereka tetap saja tidak mau bertobat, tidak mau mengambil pelajaran tersebut. Ayat ini patut menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini terkadang permasalahan atau cobaan itu selalu datang silih berganti. Habis yang satu, datang yang lainnya, begitulah seterusnya. Bahkan terkadang kita berprasangka seakan-akan masalah yang kita hadapi itu tak kunjung selesai. Juga terkadang permasalahan itu muncul mulai dari masalah diri pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendapatan, masalah ekonomi, masalah sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Namun kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sebesar dan seberat apapun masalah yang kita hadapi itu tidak membuat kita untuk berputus asa. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa setiap masalah itu pasti ada jawabannya, dan setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya.
Dan kita juga meyakini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lain ayat pun Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Doa yang sangat baik di antara doa-doa di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan ya Muhammad, ucapkan ya Muhammad, berdoalah engkau kepadaku ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terbebani masalah yang berat kecuali kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, bila mana kita menghadapi suatu masalah, ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sakit atau yang lainnya, kemudian kita terima karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan menjadi pahala buat kita. Dan insya Allah Allah akan mudahkan kita, mampukan kita untuk melewatinya. Dan insya Allah Allah pun akan mudahkan kita, mampukan kita untuk keluar dari masalah tersebut. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-Fattah. Allah yang maha membuka, Allah yang maha memberi solusi. Namun sebaliknya, kata beliau, bila mana kita menghadapi suatu masalah, ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak terima dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita akan sulit melewatinya dan kita pun akan sulit keluar dari masalah tersebut. Maka dalam hal ini sesungguhnya kita bisa belajar dari beberapa peristiwa yang Allah tuliskan, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya mungkin kita pernah membaca sejarah bagaimana pada masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam, maka peristiwa apa yang terjadi terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika itu. Nabi Nuh alaihissalam kita kenal sebagai salah satu Abul Bashar, nenek moyang kita setelah nenek moyang kita yang pertama yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam, selain terjadi banjir besar yang terdahsyat sepanjang masa, ternyata pada masa itu juga terjadi kemarau yang amat cukup panjang yang mengakibatkan hancurnya kebun-kebun mereka, hancurnya tanaman-tanaman mereka, hancurnya ternak-ternak mereka. Nah, setelah kejadian ini berlangsung cukup lama, akhirnya mereka ini, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini, pergi mendatangi Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta solusi, untuk meminta petunjuk, untuk meminta bimbingan, untuk meminta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun meminta kepada mereka untuk segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kemaksiatan yang telah mereka lakukan, dari dosa kemusyrikan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana hal ini Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an, Allah kisahkan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar.
Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kisahkan di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru, ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruhkan kepada kaumnya untuk segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, maka dengan kalian beristighfar kepada Allah, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat berupa rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, maka dengan kalian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menjaga, Allah akan memelihara, Allah akan memperbanyak harta benda kalian, dan Allah pun akan memperbanyak anak dan keturunan kalian, dan Allah pun akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian semua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat ini di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, di dalam tafsir Al-Qurtubi menceritakan bahwa suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dan beliau ditanya dengan beberapa pertanyaan. Maka orang yang paling pertama datang dan bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Hasan, saya ini sudah lama menikah, tapi sampai saat ini saya belum dikaruniai seorang anak. Maka bagaimana solusi Imam Hasan?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab, "Maka beristighfarlah engkau kepada Allah. Maka memperbanyak istighfarlah engkau kepada Allah. Maka bersegera engkau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang kedua pun datang dan bertanya, "Wahai Imam Hasan, di kampungku sudah lama tidak turun hujan, sehingga terjadi kemarau yang cukup panjang yang mengakibatkan tanaman-tanaman kami hancur, kebun-kebun kami hancur, ternak-ternak kami kehausan. Nah, bagaimana solusinya Imam Hasan Al-Basri?" Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Maka beristighfarlah engkau kepada Allah. Maka mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang ketiga pun datang dan bertanya, "Wahai Imam Hasan, hidupku susah, hidupku sulit, jangankan aku bisa membeli makan yang enak-enak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja begitu sangat sulit. Nah, bagaimana solusi Imam Hasan?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pun menjawab, "Maka beristighfarlah engkau kepada Allah. Maka memperbanyak istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, melihat kejadian ini, maka ada salah satu murid dari beliau bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau bertanya, "Wahai Imam Hasan, sekian orang yang datang kepadamu dan bertanya dengan beberapa pertanyaan yang berbeda, tetapi jawabannya tetap sama, tetap satu, yaitu istighfar. Maka apa maksud dan hikmahnya, wahai Imam Hasan Al-Basri?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab bahwa sesungguhnya jawabanku tadi sudah tertulis, sudah termaktub di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir khutbah singkat ini, bahwa sesungguhnya ungkapan istighfar, astaghfirullahalazim, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ungkapan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
ungkapan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, ungkapan tahlil mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ungkapan kalimat-kalimat thayyibah lainnya merupakan salah satu doa. Dan doa merupakan salah satu ibadah. Dan doa merupakan salah satu media komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga memiliki andil yang sangat besar di dalam membentuk ketenangan jiwa seorang hamba ketika ia menghadapi masa-masa sulit. Nah, demikian hebatnya pengaruh doa ini sehingga Rasul SAW mengatakan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Secara ilmiah pun tidak diragukan lagi bahwa orang yang senantiasa istiqomah terus berhubung dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, maka jarang sekali terkena stres ketika ia menghadapi suatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Oleh karena doa merupakan salah satu ibadah, maka hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, ketika bermunajah kepada Allah, ketika kita mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ketika kita dalam keadaan sempit, tidak hanya ketika kita dalam keadaan kesulitan, tetapi hendaklah kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan lapang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man sarrahu istajiballahu 'inda asy-syada'id wal karbi falyukthirid du'a inda raha." Kata sallam, barang siapa yang senang, gembira, yang bahagia apabila doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam keadaan kesulitan, ketika ia dalam keadaan kesusahan, maka Rasulullah SAW pun menuntun kepada kita semua, fal yukthirid du'a inda raha, maka hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan lapang, ketika kita dalam keadaan sehat wal afiat, untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dalam keadaan mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la udwana illa ala zalimin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.